Tujuan mendeskripsikan kerjasama G20. Membuat rumusan masalah. 1. Bagaimanakah bentuk kerjasama G20? 2. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama G20? Alat dan bahan. 1. Koneksi internet. 2. Tabel pengamatan. 3. Literatur pendukung. Prosedur kerja. 1. Melakukan pencarian tentang sistem kerjasama yang Anda teliti melalui jejaring internet. 2. Kunjungilah perpustakaan sekolah untuk mencari referensi pendukung atau pembanding. 3. Lakukan analisa dengan merujuk sumber referensi terhadap data yang Anda catat pada tabel pengamatan. 4. Buatlah simpulan atas pengamatan tersebut. Lembar kerja. Nama forum kerjasama yaitu G20. Latar belakang. Group of 20 atau G20 adalah forum kerjasama internasional. G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan internasional. G20 dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi atas terjadinya krisis keuangan global pada tahun 1997 sampai 1999. Pada awalnya, G20 ini merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam upaya memperluas pembahasan kebijakan yang bermanfaat bagi penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan global. Tanggal pendirian. G20 didirikan pada 26 September 1999. Tujuan G20 adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Struktur organisasi. Pada awalnya, G20 adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun sejak tahun 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT. Jenis-jenis pertemuan G20 antara lain: 1. Konferensi tingkat tinggi. 2. Mini sentral dan deputis. 3. Kelompok kerja atau working group. Dan dalam website kominfo.go.id dijelaskan struktur koordinasi separate track pada presidensi G20 Indonesia yang terdiri atas 11 working group. 1. Anti-corruption. 2. Agriculture. 3. Environment and climate sustainability. 4. Development. 5. Digital economy. 6. Energy transition. 7. Education. 8. Employment. 9. Health. 10. Tourism. 11. 13. Industry and investment. 12. Inisiatif yaitu Empower. Analisis hasil pengamatan terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, bekerjasama dalam bidang pembangunan serta mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan fleksibel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Multilateral atau banyak negara, internasional atau seluruh dunia, multibanding dan terarah, dan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022, dan setiap tahunnya negara penyelenggara berubah atau berganti dan terdapat pula kata pengganti presidensi dan anggota juga. Dapat disimpulkan sebagai G20 tuan rumah G20 presiden non-permanen atau tuan rumah tidak tetap dan organisasi terstruktur. Simpulan dapat disimpulkan dari urian pada analisis data di atas, maka disimpulkan bentuk kerjasama Indonesia pada G20 adalah multilateral dan Indonesia berperan penting dalam kerjasama G20, yaitu Indonesia berperan sebagai presidensi atau tuan rumah G20 pada tahun 2022.